Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dan di pagi hari ini saya mengajak setiap kita semua untuk kembali mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita jalani. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang akan menuntun kita, menolong kita untuk kita melangkah di jalan-jalannya Tuhan. Dan tatkala kita dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, melangkah di jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang oleh karena namanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu di pagi ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu di saat ini, di pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara, Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua ya Tuhan, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah memiliki nama baik. Memiliki nama baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memilih kita, memanggil kita itu memiliki satu tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Tujuannya untuk kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan memanggil kita, saudaraku, setiap kita semua. Ya, tidak terkecuali. Jangan kita beralasan itu kan tugas pendeta, penginjil, aktivis gereja, itu tugas pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, yang mengabarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu tugas tiap kita semua, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengabarkan kabar baik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki tugas untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus memiliki nama baik. Kalau nama kita tidak baik, ya, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada, ya, maka kita bukan menjadi saksi Tuhan, tapi sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki nama baik, saudara. Karena nama baik ini akan dikenang oleh orang sepanjang waktu, sepanjang masa. Pada saat kita menutup mata pun, ya, kita akan dikenang. Ya, kalau kita memiliki nama baik dalam kehidupan kita. Makanya Amsal katakan begini, saudara, di dalam Amsal, kitab Amsal 22 ayat 1 katakan begini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Artinya, saudaraku, percuma kita memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki kekayaan yang besar, memiliki segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, kalau nama kita itu tidak baik. Nama kita itu, ya, negatif dalam pandangan orang. Ya, orang pada saat mengingat nama kita, oh dia dong, orang itu toh. Dia kan, ya, sekalipun kaya itu kan kekayaan dari hasil korupsi. Dia kan penipu, ya, dia kan orang jahat. Artinya, saudaraku, tidak ada nilainya, tidak ada harganya kalau kita memiliki kekayaan yang banyak, tapi nama kita di tengah orang, ya, dalam dunia ini dikenal sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang bengis, sebagai orang yang berbuat tidak benar, ya, di mata Tuhan dan juga di mata masyarakat, saudaraku. Makanya Alkitab katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada
perak, dan emas. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau nama kita baik, ya kita menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Kita berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan. Tentunya kita akan dikasih orang, saudara. Dimanapun kehadiran kita akan diharapkan. Tapi sebaliknya, kalau nama kita tidak baik, ya, orang tahu siapa kita, karakter kita, kelakuan kita, ya, perbuatan kita tidak benar, tidak baik, ya, tentunya orang tidak mengharapkan kehadiran kita. Orang tidak akan mengharapkan kehadiran kita. Namun sebaliknya, kalau kita ya memiliki nama baik, kehadiran kita itu dinantikan, saudara. Kehadiran kita itu dirindukan dimanapun ya saat ini kita berada. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Kisah Rasul 9, di sana dikisahkan, di Yope itu terdapat seorang perempuan yang bernama Tabita, atau yang lebih dikenal dengan nama Dorcas, saudara. Ya, Tabita ini adalah orang yang baik dan mengabdikan hidupnya untuk menebar cinta kasih kepada mereka yang membutuhkan. Ya, apa yang terjadi ketika Tabita ini meninggal? Ya, Tabita ini dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Ya, Tabita atau disebut Dorcas, saudaraku. Lalu orang yang baik ini, ya Dorcas ini meninggal. Ya, apa yang terjadi ketika Tabita ini meninggal? Semua orang yang menerima kebaikan daripada Dorcas ini, saudara, ya meratapi, merasakan sangat kehilangan dan berharap ya ia hidup kembali, saudaraku. Karena mereka ya benar-benar merindukan, dan mereka mengenang akan kebaikannya yang dilakukan oleh Tabita, saudara. Pada saat Tabita ini meninggal, orang-orang meratapi kepergian Tabita atau Dorcas ini, saudara. Ya, jangan sampai pada saat kita meninggal justru orang syukurin kita, saudaraku. Ya, orang syukurin kita. Ya, orang senang pada saat kita meninggal. Jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, karena saya perhatikan ada orang-orang yang ya kehidupannya itu ya hanya menebar kebencian, menebar dendam, menebar amarah, ya menyebarkan kebohongan dalam kehidupannya, ya. Itu tidak diharapkan. Kehadirannya bahkan pada saat mati itu banyak orang senang, saudaraku. Banyak orang ya bersukacita karena kematiannya. Namun tidak demikian apa yang dialami oleh Tabita atau Dorcas ini, saudara. Pada saat Dorcas ini meninggal, ya banyak orang meratapi kematiannya, saudaraku. Banyak orang sedih, banyak orang merasa kehilangan. Karena apa? Karena Dorcas ini telah melakukan hal yang baik dalam kehidupannya. Banyak membantu orang, banyak berbuat kasih dalam kehidupannya, saudaraku. Sehingga pada saat ya Tabita ini meninggal, maka orang merasa sedih. Ya, sehingga mereka mendatangi Rasul Petrus dan menunjukkan bukti bahwa cinta kasih Dorcas kepada banyak orang, kepada Petrus, saudara. Sehingga Rasul Petrus pun akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik atas permintaan orang-orang yang merasakan kebaikan Dorcas ini, saudara. Dan Dorcas pun dibangkitkan kembali dari kematiannya oleh Rasul Petrus. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 9, saudara, ayat 36. Jadi di sana ada ceritanya ya bagaimana Petrus ini membangkitkan seorang yang berbuat baik, seorang yang melakukan cinta kasih, melakukan kebaikan bagi sesama, saudara, sehingga kematiannya itu membuat orang-orang yang telah merasakan apa yang dilakukan oleh Dorcas ini, saudara, ya, mereka merasa kehilangan. Dan akhirnya Petrus datang ke Yope dan membangkitkan Dorcas yang mati itu, saudaraku. Ya, nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul 9. Jadi cerita kebaikan hati Dorcas yang sudah meninggal menunjukkan bahwa orang yang baik budi dalam kata, dalam karya, bagi kebaikan diri, ya, keluarga dan masyarakat, walaupun sudah mati, namanya tetap dikenang dengan penuh kasih, saudara. Jadi nama baik ini penting sekali. Karena nama kita ini akan dikenang, ya, kenang sebagai orang yang berbuat baik atau dikenang sebagai orang yang berbuat jahat, saudaraku.
Jadi ini pula yang mengingatkan ya kepada setiap kita. Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tidak heran. Dewasa ini demi menjaga nama baik, relasi, reputasi, ya, dalam pekerjaan dan pelayanan, orang rela membayar mahal atau bahkan melakukan apapun saking ya takutnya boroknya kelihatan, saudaraku. Ya kan? Jadi orang menjaga sedemikian rupa agar ya namanya itu diketahui, bahwa namanya itu ya baik di tengah masyarakat dimanapun ya kita berada, saudara. Makanya Amsal tadi katakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan, ya. Lebih berharga dari kekayaan yang besar. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, untuk itu mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bila setiap kita selagi kita masih ada dalam dunia ini, mari bila kita mau berbuat baik, mau menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita, mau menolong sesama kita, sehingga pada saat kita meninggalkan dunia ini, kebaikan kita itu masih tetap dikenang. Ya, kebaikan kita masih tetap dikenang, saudaraku. Ya, karena ini penting sekali untuk dimiliki bagi setiap orang yang percaya. Ya, harta dan kekayaan tidak akan dibawa mati, saudara. Ya, nggak akan dibawa mati. Benar. Jadi saudara memiliki harta, kekayaan yang banyak, memiliki jabatan, pangkat dan sebagainya, itu hanya semasa saudara ada dalam dunia ini, saudaraku. Dan itu semua tidak akan dibawa mati. Jadi jangan saudara berbangga diri kalau saudara saat ini memiliki harta kekayaan, memiliki jabatan, ya. Jangan saudara memiliki harta kekayaan, ya, jabatan apapun itu hanya untuk menepuk dada, berbangga diri bahwa seolah itu semua karena saya. Jangan, saudaraku. Kalau Tuhan memberikan kekayaan, kalau Tuhan memberikan pangkat jabatan, saudaraku, pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai hidupmu untuk menebar kebaikan. Pakai hidupmu untuk menebar kasih, saudara. Sehingga engkau akan dikenal sebagai orang kaya yang baik hati. Orang kaya yang murah hati. Sehingga pada saat saudara meninggalkan dunia ini, bukan hanya saudara dikenang, ya, saudara sebagai orang yang baik, tetapi Tuhan akan memberikan penghargaan buat saudara. Ya, Tuhan akan menempatkan saudara di tempat yang indah tentunya, saudaraku. Sebaliknya, kalau saudara orang kaya terikat dengan kekayaanmu dan sudah sombong, saudara menjadikan dirimu itu musuh Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Makanya ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengan berbangga diri, ya, dia merasa bahwa dirinya itu ya layak untuk datang kepada Tuhan dan layak untuk menerima kebaikan Tuhan, yaitu untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan dia katakan, guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Ya, Tuhan katakan, apa yang tertulis dalam hukum Tuhan lakukan itu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Ya. Lalu dia katakan, semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Ya, kelihatannya baik, luar biasa. Tapi ternyata masih kurang satu, saudara, di mata Tuhan. Karena apa? Dia terikat dengan harta kekayaan. Nah, lalu dia katakan, ya, Tuhan katakan kepada pemuda ini, ya, masih kurang satu. Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, baru engkau ikut aku, maka kamu akan memiliki harta yang sesungguhnya. Lalu apa respon pemuda ini pada saat Tuhan Yesus mengatakan jual hartamu, bagi kepada orang miskin, baru ikut aku? Ya. Lalu pemuda ini merasa sedih karena hartanya banyak, saudaraku. Dia meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu murid-muridnya gusar semua, saudara. Kalau seperti ini siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan katakan,
bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pemuda ini terikat dengan kekayaan. Kalau Tuhan katakan jual hartamu bagi kepada orang miskin, bukan berarti Tuhan menginginkan harta kekayaannya. Tuhan hanya uji, Tuhan hanya tes apakah pemuda ini terikat dengan harta kekayaannya. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Dia benar-benar ingin mencari tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu dalam kekekalan. Namun ya ada sesuatu yang menutupi untuk pemuda ini meraih harta yang sungguhnya, yaitu dalam kerajaan surga, saudaraku. Karena apa? Terikat dengan kekayaan. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah atau kepada Mamon. Bukan kepada setan, kepada Mamon. Harta kekayaan dunia. Ya. Kenapa Tuhan katakan seperti itu, saudaraku? Bukan kepada setan. Ya, tidak disejajarkan dengan setan, kepada Allah atau kepada setan, enggak, kepada Mamon. Karena banyak orang karena kekayaan dunia maka menghalalkan segala cara, saudaraku. Tidak memperdulikan namanya, ya, nama baiknya itu hancur atau tidak. Yang penting apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kemauannya itu terpenuhi. Dengan cara apa saja, mungkin menipu, mencuri, merampok, merampas, ya mungkin korupsi dan sebagainya, saudaraku. Yang penting keinginannya terpenuhi. Dia bisa kaya, bisa happy. Ya, dan orang seperti ini, saudaraku, Tuhan katakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan mengajar kepada setiap kita orang percaya, kumpulkanlah harta di surga, bukan harta di bumi. Di bumi ngengat karat merusakkannya. Ya. Namun di surga ngengat karat tidak akan merusakkannya. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Tuhan mau agar kita mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Ya, banyak orang berlomba-lomba, banyak orang ya mengumpulkan harta di dunia, saudara, tidak memperdulikan harta di surga. Ya, Tuhan mengajar kita untuk kita mengumpulkan harta di surga, supaya ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dunia ini tempat kita sementara. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tebar kebaikan, saudaraku. Tebar kebaikan dalam kehidupan kita. Karena nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Jangan kita fokus pada kekayaan, jangan kita fokus pada harta dunia, saudaraku. Maka kita akan mengalami kebinasaan. Kalau kita fokus untuk mengumpulkan harta di surga, maka tatkala kita meninggalkan dunia, kita akan menghitung untung, saudaraku. Karena Alkitab katakan hidup bagiku adalah Kristus, mati merupakan keuntungan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan untung yang besar, mari saudaraku, jaga nama baikmu dengan berbuat baik dimanapun Tuhan tempatkan, saudara. Ya, karena apa? Karena harta dan kekayaan tidak akan dibawa mati. Ya, ia akan berakhir seiring dengan datangnya ajal. Ya, tetapi nama baik tak lekam oleh waktu, saudara. Tak lekam oleh zaman, dia akan kekal, ya. Artinya nama baik jauh lebih bernilai daripada kekayaan, dan sebaliknya kekayaan tidak ada artinya tanpa nama baik yang mewujud ya dalam setiap tingkah laku kita, dalam tindakan kita, saudara. Ya, seperti pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mari saudara yang kasih Tuhan, mempersiapkan nama baik dalam kehidupan kita sebagai wujud panggilan kehidupan dalam setiap kata dan karya kita setiap hari, saudaraku. Yakinlah bahwa nama baik kita menjadi berkat bagi sesama, seperti kata Amsal, ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi orang fasik menjadi busuk. Itu dalam Amsal 10 ayat 7, saudaraku. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bila setiap kita mau menjaga nama kita agar tetap baik di hadapan orang dan terlebih di hadapan Tuhan. Ya, jangan hanya di hadapan orang saja kelihatan kita baik, tetapi ya, sebenarnya kebaikan kita itu ya kebaikan yang ya munafik. Jangan juga. Kebaikan kita yang kita lakukan harus tulus, saudaraku. Artinya kita benar-benar dinilai di mata Tuhan itu baik. Ya. Seperti yang Tuhan nilai terhadap Ayub, saudara. Alkitab katakan Ayub itu orang yang baik.
Orang yang jujur, saleh, menjauhi kejahatan, dia baik, sudah hidupnya baik, yang menilai Tuhan. Dan biarlah kita juga dinilai oleh Tuhan itu baik. Dan nilai oleh sesama juga baik. Sehingga pada saat kita meninggalkan dunia ini, saudaraku, kita meninggalkan nama baik. Sehingga kita dikenang orang. Ya, kehadiran kita pun diharapkan dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara. Jangan kehadiran kita tidak diharapkan, saudaraku. Untuk itu mari milikilah nama baik dalam kehidupan kita. Jaga nama baik itu, saudara. Jaga nama baik kita sendiri. Jaga nama baik keluarga kita. Ya, jaga nama baik kita. Ya, supaya kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengajar kami untuk kami selalu menjaga nama baik kami ya Tuhan. Karena Engkau memanggil kami, memilih kami untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Untuk kami menjadi surat Kristus yang terbuka, kami harus memiliki kehidupan yang baik ya Tuhan. Kami memiliki nama baik dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga kehadiran kami dinantikan, dirindukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kehadiran kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan oleh kehidupan kami. Berkati kami semua pagi ini ya Tuhan. Limpahi dengan kasih, anugerah dan kebaikan-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini, renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, saya menyapa ada Ibu Yuliawati, salam. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yuliawati. Lalu ada Pak Robi Manengke, salam. Tuhan Yesus memberkati Pak Robi Manengke dan keluarga. Lalu ada Berkat Channel, Tuhan Yesus memberkati, salam. Lalu ada Bu Nur Maria Sitohang dari Bandung, Tuhan Yesus memberkati. Bu Nur Maria Sitohang tetap sehat selalu. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahartomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam.